Halo, selamat malam pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menaikkan gaji para hakim sebesar 280% dan hal ini pun disampaikan oleh Presiden pada saat menghadiri agenda pengukuhan Hakim Agung pada hari Kamis kemarin di Jakarta Pusat. Selain itu, Presiden pun menegaskan bahwa ini merupakan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan para hakim. Pertanyaannya, dengan adanya peningkatan ini apakah juga akan turut menghilangkan adanya mafia hukum dan juga mafia peradilan di Indonesia? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Untuk Anda bersama saya Tiara Harahap. Dan bersama saya Vena Kintan, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Termasuk juga di Garut, Jawa Barat pemirsa. Ini ada seorang imam masjid yang melakukan tindakan asusila kepada 13 anak di bawah umur dengan iming-iming memberikan sejumlah uang. Pelaku ini sudah ditahan dan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi bagaimana nasib dari ke-13 anak di bawah umur tersebut? Apakah akan mendapatkan penanganan lebih lanjut? Kita akan bahas selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ya, kita awali Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudy Suparmono jalani sidang pemeriksaan saksi atas kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dalam persidangan hadir juga seorang saksi, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya nonaktif Erintua Damanik. Dalam kesaksiannya, Erintua menegaskan berkali-kali menyampaikan perkataan Rudy Suparmono yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Saat itu Rudy Suparmono berkata padanya, "Jangan lupakan saya," saat menerima amplop berupa sejumlah uang dari Lisa Rahmat. Kejaksaan Agung pemirsa hari ini kembali memeriksa FH, ex-staf khusus Kemendikbudristek era Nadiem Makarim berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Ya pemirsa, FH hadir di Kejaksaan Agung dengan didampingi kuasa hukumnya. Staf khusus Kemendikbudristek era Nadiem Makarim bernama Fiona Handayani hari ini kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Fiona yang tiba di gedung Kejagung pada pukul 12:45 waktu Indonesia Barat itu datang bersama kuasa hukumnya. Bahwa pada hari ini penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap seorang saksi atas nama FH dan baru berlangsung mulai sekitar pukul 13 lebih ya, dan sekarang sedang berlangsung, dan tentu ini menjadi pemeriksaan lanjutan atas pemeriksaan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu untuk lebih mendalami lagi terkait dengan peran yang bersangkutan. Adapun kuasa hukum dari Fiona menyatakan bahwa pemeriksaan hari ini kemungkinan mengenai penyusunan kronologi secara keseluruhan. Hanya mau nyusun, kayaknya sebenarnya hanya kronologi. Jadi mau memaparin kronologi dari awal sampai pengaduan. Hanya menyusun kronologi, mudah-mudahan nggak lebih dari situ. Ada dokumen? Lebih ke teknis ya Mas? Belum, masih pembicaraan apa aja dimulai dari awal tahun sampai dengan bulan 6. Ada dokumen tambahan yang dibawa nggak? Untuk sementara masih yang sama. Dari Jakarta, Yulinda Tridewi, Teddy Swendi, TV One mengabarkan. Ya, kita akan perbarui informasinya pemirsa bersama rekan kami Novan yang saat ini sudah ada di gedung Kejaksaan Agung. Selamat malam Novan, seperti apa jalannya pemeriksaan kepada mantan staf dari Nadiem Makarim dan juga apa saja poin-poin yang kemudian ini didalami? Ya, selamat malam
Vena, Tiara, dan juga pemirsa, memang sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga saat ini Fiona Handayani atau FH sedang tengah melakukan pemeriksaan, dan memang pemeriksaan ini untuk mendalami terkait dengan peran yang bersangkutan sebagai staf khusus dalam pengadaan laptop yang berupa Chromebook ini, pemirsa. Namun dari pihak dari Fiona Handayani melalui kuasa hukumnya Indra Siombing menyatakan bahwa pemeriksaan kali ini hanya untuk menjelaskan kronologi secara lengkapnya, pemirsa. Dan memang diketahui Kejagung tengah menyelidiki kasus ini, perkara dugaan korupsi dalam pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga tahun 2022 yang menghabiskan dana hampir 10 triliun, pemirsa. Bisa saya jabarkan bahwa lengkapnya adalah 9,982 triliun, pemirsa. Dan memang sebelumnya pada tahun 2019 telah diadakan uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook dan memang hasilnya kurang efektif. Kemudian dari pengalaman tersebut, tim teknis merekomendasikan untuk menggunakan laptop berbasiskan sistem operasi Windows. Namun pihak Kemendikbudristek tetap membuat kajian baru berupa atau menggunakan operasi sistem Chrome. Dan memang untuk saat ini Indra selaku kuasa hukum dari Fiona Handayani membantah bahwa kliennya melakukan pengubahan analisis yang bisa meloloskan penggunaan laptop berbasis sistem operasi Chromebook ini, pemirsa. Dan memang mereka menilai atau pihak Fiona Handayani menilai bahwa penggunaan Chromebook ini dinilai lebih murah dan juga tidak bisa untuk bermain game sehingga lebih bisa terkontrol. Saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih Novan atas laporan Anda. Nanti kita akan update informasi terbaru dari sana. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, kami hadirkan informasi berikutnya. Tim TV One ini meninjau langsung 4 pulau di Aceh Singkil yang menjadi sengketa antara Aceh dengan Sumatera Utara. Ya, menggunakan kapal cepat perjalanan ditempuh sekitar 1 jam dari dermaga Danau Anak Laut, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Dan berikut laporan Wana Sari beserta juru kamera Ferrari Narotama untuk Anda. Pemirsa, hampir sejauh 300 km perjalanan kami dari kota Medan menuju Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Dan saat ini saya sudah tiba di salah satu dermaga yang terdapat di Danau Anak Laut, Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Kapal cepat atau speedboat di belakang saya ini akan membawa saya ke 4 pulau yang kini menjadi sengketa antara pemerintah Provinsi Aceh dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berangkat dari dermaga Danau Anak Laut di Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, perjalanan menuju 4 pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Mangke Kecil, Mangke Besar, dan Pulau Lipan ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Pemirsa, saya sudah tiba di Pulau Panjang, satu dari 4 pulau yang kini sedang ramai dibincangkan oleh masyarakat terkait dengan sengketa begitu antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh. Bila kita melihat sepanjang mata memandang, bisa saya katakan ini adalah pulau yang belum tersentuh dengan apapun, atau istilahnya pulau yang masih perawan begitu, pemirsa. Pasir putih membentang sepanjang pinggiran pantai ini yang menurut informasi luasnya tidak lebih dari 5 hektar. Dan di belakang saya ada rumah kecil, kemudian ada tugu juga, Tugu Prasasti sebagai bukti bahwa ini milik Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Singkil. Kita lihat lebih detail. Nah, ini yang saya sebut tadi, pemirsa, Tugu Wilayah Aceh. Lokasi Pulau Panjang dan dibangun pada tahun 2012 oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh. Dan di belakang saya juga terdapat tugu yang lebih besar yang dibangun pada tahun 2022, dan ini menegaskan bahwasanya pemerintah Aceh memiliki sepenuhnya Pulau Panjang ini dan ketiga pulau lainnya yang
jaraknya sangat berdekatan dari sini. Dan di sebelah tugu ini juga terdapat sebuah rumah. Menurut informasi, rumah ini adalah rumah singgah yang biasa digunakan oleh nelayan untuk beristirahat ketika rehat dari aktivitas melaut ataupun terjebak ketika cuaca sedang buruk-buruknya. Dari Pulau Panjang, Kabupaten Singkil, Aceh, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis malam 12 Juni 2025. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Donald Trump Kamis malam 12 Juni 2025. Hal tersebut diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet hari ini. Dalam keterangannya, akun @sekretariat.kabinet mengungkap jika kedua pemimpin saling menyatakan atau menanyakan kabar serta perkembangan terkini baik di Amerika maupun di Indonesia. Dalam percakapan selama hampir 15 menit tersebut, Presiden Prabowo sekali lagi menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Trump atas terpilihnya kembali Donald Trump menjadi Presiden Amerika. Demikian pula Presiden Trump yang turut memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Keduanya juga sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta menegaskan dukungan mereka terhadap upaya menjaga stabilitas dan perdamaian global. Sebelumnya, kedua pemimpin juga saling berkabar melalui sambungan telepon pada 11 November 2024. Pemirsa, upaya gugatan intervensi teman sekolah Joko Widodo di SMA 6 Solo ditolak oleh hakim. Kuasa hukum Jokowi tak mempersoalkan sebab bukti tambahan bisa disampaikan saat sidang. Ya, lantas apakah masih ada peluang teman sekolah Jokowi pasang badan, pemirsa? Ini di gugatan ijazah palsu, dan adakah implikasi hukum dari gagalnya gugatan intervensi? Tipis sudah harapan Wahyu Theo dan kawan-kawan membela Joko Widodo dan nama baik SMA 6 Solo, Jawa Tengah dari gugatan ijazah palsu. Keinginan Wahyu Theo menyokong bukti dengan gugatan intervensi ternyata tak diamini hakim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo menolak gugatan Theo dan rekannya Bambang Surojo agar bisa ikut dalam proses sidang. Hakim menilai penggugat intervensi tidak memiliki kepentingan hukum dengan objek disengketakan yakni gugatan ijazah Jokowi. Permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi. Kedua, memerintahkan kepada penggugat, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara akuo. 3, menghukum pemohon intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah miliar. Dengan keputusan ini, Theo dan Surojo tak bisa menunjukkan ke hakim bila ijazah Jokowi sebagai alumni SMA 6 Solo adalah sah. Padahal gugatan intervensi diajukan untuk menunjukkan bila ijazah Jokowi persis dengan milik rekan-rekannya angkatan 1980. Masih ada peluang langkah kami untuk melakukan perbuatan hukum, ya, untuk melakukan perbuatan, yaitu dengan kita melakukan banding. Tapi kami akan berembuk dulu
dengan tim kuasa hukum dan juga dengan teman-teman SMA Negeri 6 angkatan tahun 80. Apabila ternyata di situ nanti hasil pertemuan kami menyatakan bahwa kita melakukan banding, ya kami akan melakukan banding, tetapi apabila kita akan menerima keputusan nanti akan kami terima, ya artinya kami menyerahkan kembali, artinya menerima apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim. Namun kami berkeyakinan bahwa kebenaran dan keadilan itu mesti harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Bahwa kami itu yakin bahwa apa yang kami lakukan itu adalah benar-benar apa yang saya alami, yang saya lihat dan yang saya lakukan, bahwa ijazah atau produk dari SMA Negeri 6 itu sah menurut hukum. Setelah tak lagi menjabat, berbagai perkara hukum memang sedang mendera Jokowi. Rekam jejak akademik Jokowi kembali diutak-atik, mulai dari laporan ke polisi hingga gugatan ke pengadilan. Perkara di polisi yang mempertanyakan keaslian ijazah tentang strata 1 tuntas setelah Bareskrim mengumumkan ijazah UGM milik Jokowi asli. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali, membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Namun, masalah tak berhenti. Gugatan demi gugatan muncul ke meja sidang, termasuk status ijazah SMA-nya. Munculnya gugatan intervensi di tengah sidang ijazah SMA Jokowi dinilai sebagai upaya membela institusi. Sebab, bila kalah, status ijazah teman-teman Jokowi dinilai turut jadi pertaruhan. Gugatan intervensi tadi itu dilakukan oleh penggugat dalam rangka melindungi kepentingan hukumnya, melindungi haknya. Dalam kasus gugatan intervensi di Solo ini, karena dalam rangka menjaga nama baiknya sebagai bentuk rasa cinta, sebagai bentuk rasa tanggung jawab, gitu. Karena khawatir nanti akan berimbas kepada yang bersangkutan membuat intervensi dalam hal ini. Jadi maksudnya misalnya ini jasa SMA 6, ini kemudian nanti dipersoalkan, khawatir akan berdampak kepada teman-temannya itu. Maka dengan demikian, dalam rangka melindungi kepentingan tadi itu, mengajukanlah sebuah gugatan intervensi. Lantas, dengan ditolaknya gugatan intervensi teman Jokowi, apa dampak hukumnya? Apakah pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi ada di atas angin? Mungkinkah upaya pasang badan teman sekolah Jokowi menemui titik buntu? Bagi kami tidak ada persoalan, karena seperti apa yang disampaikan oleh pihak pemohon intervensi, merasa ada kepentingan atau kesamaan kepentingan dengan tergugat 3 SMA 6. Nah, jadi menurut pendapat kami, apakah dia sebagai pemohon dikabulkan atau tidak, menurut kami tidak ada suatu persoalan jika yang bersangkutan sekiranya mau menguatkan terhadap keberadaan SMA 6 sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, dia bisa hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Ini mungkin bukan memperkeruh tapi memperjelas posisi dan juga letak dari perjalanan kasus ini. Tapi yang kedua pasti sebaliknya, ini malah
memperkeruh suasana, makin bulat kasusnya. Tapi dari sudut pandang hukum acara, khususnya ini kan materinya hukum acara perdata sebenarnya ya, hal ini sah-sah saja dilakukan. Adanya gugatan intervensi di mana itu diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, jadi dia bukan di posisi pihak penggugat maupun tergugat, tapi dia merasa ada kepentingan hukumnya dia untuk menyampaikan hak hukumnya dia menyampaikan hal tersebut, sehingga ini membuat terang benderang perkara tersebut ya. Nah, cuman pada praktiknya memang gugatan intervensi ini ya namanya juga dalam dunia praktik ya, mungkin saja sebenarnya ada afiliasi dengan salah satu pihak tadi yang kita nggak tahu dari pihak mana. Jadi kalau dikatakan benar-benar murni tidak ada kaitannya dengan pihak lain, saya rasa juga rasa-rasanya dalam dunia praktik tidak demikian ya. Sidang terus berlangsung, kedua kubu bertarung di meja hijau. Hakim pun tentu menimbang pihak mana yang memiliki bukti kuat. Jokowi pun berkali-kali menyatakan siap menghadapi pihak manapun yang meragukan keaslian dokumen akademiknya. Lalu, sampai kapan kisruh ijazah Jokowi berakhir? Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan dialog membahas ada seorang imam masjid di Garut, Jawa Barat pemirsa yang melakukan tindakan asusila kepada 13 anak di bawah umur. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan, tapi bagaimana nasib dari 13 anak di bawah umur ini kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Seorang guru mengaji dan imam masjid di Garut, Jawa Barat melakukan tindakan asusila terhadap 13 orang anak. Modusnya, pelaku berinisial IG ini mengiming-imingi korban yang berusia 10 hingga 15 tahun dengan sejumlah uang. Orang tua korban yang mengetahui anaknya menjadi korban asusila melaporkan kepada pihak kepolisian. Pelaku pun ditangkap di kediamannya di Cikajang, Garut. Mirisnya, pelaku sudah melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2023. Pelaku mengaku bahwa dirinya pernah menjadi korban pada tahun 1980. Meski pelaku sudah ditahan dan menjadi tersangka, bagaimana dengan 13 korban di bawah umur ini? Ya, pemirsa, di Garut, Jawa Barat ada tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang imam masjid kepada 13 anak di bawah umur dengan iming-iming memberikan sejumlah uang. Pelaku ini sudah ditahan, bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi pertanyaan berikutnya pemirsa, bagaimana nasib penanganan yang akan diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban dari peristiwa ini? Kita akan bahas dan juga dalami bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sebelah saya. Saya akan perkenalkan, ini ada Ibu Ai Maryati Soliha selaku Ketua KPAI. Selamat malam Bu Ai. Malam, sehat Bu Ai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, selain Bu Ai juga kita sudah terhubung pemirsa bersama dengan AKP Joko Prihatin selaku Kasat Reskrim Polres Garut. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak Bena. Bu Ai, izin saya mau ke Pak Joko terlebih dahulu ya. Pak, ini ketika saya membacakan berita ini sangat marah. Bagaimana juga dengan keluarga ini, pasti perasaannya sama seperti saya. Tapi kami ingin tahu Pak, sejauh ini informasi yang kami dapatkan ada 13 korban anak di bawah umur. Apakah ada informasi terbaru yang pihak kepolisian dapatkan mengenai jumlah korban ini Pak? Ya, Pak Bena, mungkin bisa saya jelaskan. Memang kita pada tanggal 21 Mei kita menerima laporan dari orang tua anak korban. Kita melakukan penyelidikan bahwa di wilayah Cikajang itu ada oknum imam masjid atau guru ngaji juga di salah satu masjid di Cikajang, yaitu melakukan dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Nah, kemudian dalam serangkaian penyelidikan kita menemukan fakta-fakta dan ternyata jumlah korban yang sampai saat ini kita sudah memeriksa korban berjumlah 15. Jadi sudah mencapai 15 dari 2 hari ke belakang itu sudah 15. Kita sudah melakukan langkah-langkah untuk anak korban sendiri. Ya, anak korban sendiri kita sudah melakukan koordinasi atau pemeriksaan psikologi
dari UPT PPA di Kabupaten Garut, juga dari Dinsos Kabupaten Garut. Dan selanjutnya kita sudah melakukan juga serangkaian tindakan, visum, dan lain-lain. Jadi tersangka sendiri, IG ini, yaitu oknum imam masjid ini sudah kita tetapkan tersangka dan sudah kita tahan, dan kita masih menunggu apakah ada lagi korban-korban lain. Kita juga selain membuka posko, juga kita mengimbau kepada masyarakat yang masih apabila ada yang masih merasa jadi korban, kita akan lindungi identitasnya untuk melaporkan ke posko kami di Polres Garut. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak. Informasi yang kami dapatkan, apa yang dilakukan oleh pelaku ini sudah dilakukan sejak tahun 2023. Usia dari korban ini rentangnya paling kecil nih usia berapa, Pak? Ya, Mbak, dari hasil pemeriksaan kami, paling kecil yaitu umur 8 tahun, dan paling yang dewasa itu umur 14 tahun, 15 tahun. Oke, sudah dari 2023, tapi kenapa baru terungkap sekarang? Adakah keterangan yang sudah kemudian didalami oleh pihak kepolisian kepada tetangga ataupun warga sekitar, Pak? Jadi gini, Mbak, kemungkinan dari ini terungkap dari salah satu korban yang bercerita kepada ibunya, dan ibunya merasa kaget, kemudian melaporkan, dan dari laporan pertama ini akhirnya muncullah ya korban-korban, anak korban lain yang kemudian juga ikut melaporkan perbuatan oknum guru ngaji ataupun imam masjid tersebut, Mbak. Jadi terdorong oleh salah satu korban yang melaporkan, jadi yang lainnya ikut terpancing. Sehingga dari tahun 2023 itu sudah dilakukan, ada yang untuk anak ini ada yang dilakukan berulang kali. Salah satu atau beberapa anak korban ini dicabuli oleh pelaku ini, ada yang berulang kali. Baik, saya mau ke KPAI kalau begitu, Bu Ai. Apakah sudah menurunkan tim untuk melakukan asistensi ke Garut, Jawa Barat? Koordinasinya kami melalui koordinasi di tingkat pusat dulu untuk bisa menggali lebih banyak informasi, dan tentu sesuai tadi yang disampaikan Pak Kasat bahwa ada kemungkinan korban bertambah. Dari 13 yang kami terima, barusan kita dengar 15 dan itu juga masih kita buka ya, dan saya kira bukan menunggu tapi ada proses pengembangan ya. Nanti Pak Kasat dan teman-teman, saya kira penyidikan ini juga menggunakan pendekatan yang sudah ya sesuai dengan anak-anak ya, untuk mendengarkan lebih jauh, menggali, dan biasanya mereka memang saling membuka identitas, misalnya dia tahu ada temannya dan lain sebagainya. Itu yang paling kami sedang lakukan koordinasi lanjutan. Dan berikutnya betul, satu anak, satu layanan, satu penyembuhan. Mereka harus kembali pada kehidupannya yang sedang berjalan sesuai dengan tumbuh kembang, dan bagaimana mereka harus melakukan tindakan lagi secara wajar. Ini yang sedang kami dorong ya, dan beberapa tentu sudah divisum ya. Setelah itu pengobatan, pemulihan secara check up ya di dalam kesehatan, itu yang paling utama. Karena setiap anak kelihatannya beragam. Ada yang tingkat kekerasan seksualnya itu mungkin baru dimulai gitu ya, ada yang sudah pada level berkali-kali, betul tadi kata Pak Kasat, sehingga perhatian kami tentu pada hasil ya dari pemeriksaan dan kemudian ditindaklanjuti dengan pengobatan gitu. Selanjutnya tadi psikologi dan psikososial, karena kami melihat di usia apalagi yang disampaikan 8 tahun masih membutuhkan sekali peran keluarga di situ. Jadi apapun intervensi yang dilakukan Dinas PPA maupun Dinas Sosial yang kami koordinasikan juga di tingkat pelaksana ya, baik itu pendamping yaitu Peksos, teman-teman yang bergerak di psikolog, ini yang harus diperhatikan adalah bagaimana mereka juga bisa terlindungi dari misalnya informasi di luaran menjadi bully ya, menjadi informasi yang liar, misalnya anak-anak ini kemudian dianggap sudah menjadi korban dan bahkan stigma-stigma buruk. Ini yang kami pastikan supaya semua bekerja untuk memberi perlindungan sekaligus ya tadi memperoleh hak-hak anak-anak ini secara wajar, dan dia juga bisa tetap bersosialisasi, tetap sekolah saya kira, dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memperlakukan secara wajar. Tidak ada hal-hal yang stigma buruk ya kepada anak-anak korban kita. Bu Ai, artinya pemulihan ini juga dilakukan berbarengan bersama dengan orang tua juga?
Ya tentu karena orang tua ini akan mendampingi step-step anak tersebut. Sekaligus ketika dia di rumah itu kan juga mendapatkan pemulihan juga. Begitu pula keluarga gitu. Kita tidak bisa membayangkan kalau keluarga kita saja yang mendengar betapa geram, apalagi orang tua ya dan keluarga yang menerima anak ini gitu. Ini yang juga harus dalam pendekatan-pendekatan psikologis gitu. Sehingga bagi kami memang peristiwa seperti ini dari mulai korban, keluarga korban, berikutnya juga sekolah harus memberi dukungan gitu ya, lingkungan tempat dia bermain, ini ekosistem pemulihan yang harus juga memberi kontribusi pada anak-anak ini kembali pulih. Bu Ai, untuk memindahkan ke tempat khusus agar pemulihan anak ini bisa berjalan ada lebih yang baik? Sampai seperti itu. Makanya sebetulnya Pak Kasat, saya juga ingin bertanya koordinasi di tingkat penyelenggara apakah juga sudah berjalan. Misalnya kalau kami tadi kan bertanya itu sudah dalam perlindungan PPA sudah gitu ya. Tapi maksud saya apakah juga ada yang anaknya dibawa misalnya ke tempat perlindungan ya, balai rehabilitasi. Tapi kan Bapak juga masih meminta berbagai keterangan misalnya. Nah ini dipastikan perlindungannya mungkin Pak apa sudah sampai ke arah sana? Pak Joko, silahkan Pak, perlindungannya sudah sampai ke arah sana? Oh ya. Memang kita sudah selalu berkoordinasi dengan UPT PPA Garut ya, P2 TP2A sama Dinas Sosial. Jadi untuk anak ini memang perlakuannya memang harus khusus ya, perlakuannya khusus karena menyangkut dengan psikologis anak yang masih masa depannya masih panjang, kemudian ini merupakan aib bagi keluarga dan anak. Maka dari itu kita selalu berkoordinasi dengan ya UPT PPA Garut untuk melakukan pendampingan untuk memberikan pemulihan psikologis para anak korban ini supaya menjadi mentalnya menjadi kuat dan kembali lagi menjadi ceria. Dan memang ada beberapa yang kemarin kita gali dari orang tuanya bahwa ada yang gampang marah dan jadi malas sekolah ya. Itu ada berbagai keluhan dari para orang tua, jadi kita memerlukan juga pendampingan intens dari psikolog, terutama dari P2 TP2A atau PTD PPA Kabupaten Garut. Kita selalu berkoordinasi. Oke, Pak Joko, apakah pelaku ini juga bekerja sendiri atau ada potensi pelaku lain? Untuk sementara memang dia sendirian. Jadi selain dia itu sebagai imam masjid, setelah maghrib itu melakukan atau mengajar ngaji anak-anak tersebut. Jadi, tapi untuk dilakukannya itu di rumah pelaku atau di rumah pelaku dan juga di kios buah milik pelaku. Jadi di dua tempat tersebut setiap melakukan perbuatan cabulnya di tempat tersebut, di kios dan di rumah pelaku. Oke, kemudian pasal yang dikenakan terhadap pelaku ini apa Pak? Ancaman hukumannya berapa lama paling lama? Ya, untuk pasal yang kita terapkan yaitu pasal 76E junto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman karena ini dilakukan lebih dari satu, jadi ancamannya 20 tahun penjara. Oke, ancamannya 20 tahun penjara. Baik, saya mau kembali ke Bu Ai. Ini sudah dijabarkan pasal yang dikenakan termasuk juga dengan ancaman. Termasuk juga apakah anak-anak korban ini perlu identitas baru Bu untuk bisa kembali melakukan ataupun kembali beraktivitas seperti biasa ke depannya? Ya, yang pertama tadi ancaman setuju ya, karena ada unsur bahwa dia menyalahgunakan relasi kuasa. Jadi itu Pak Kasat saya kira sudah tepat tadi, ancamannya juga lebih dari satu. Dan mari kita identifikasi apakah ini juga ada yang sudah sampai luka ya, lukanya menderita sampai tingkat cacat misalnya dan lain sebagainya, luka berat dan lain-lain. Ini tentu juga akan mempertimbangkan ya hukuman yang paling berat. Jadi kita harus betul-betul memberi efek jera pada situasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentu anak-anak kita yang tadi disampaikan ya apakah perlu identitas. Saya kira justru dengan perilaku kita yang memberi dukungan secara psikologis, tidak memberi stigma dan bahkan memberi perilaku wajar kepada anak-anak ini untuk tetap gitu ya
sosialisasi untuk tetap dia sekolah dan lain sebagainya, itu akan memberi dukungan secara mental. Tetapi kalau justru dia disembunyikan, tidak boleh keluar rumah, apalagi ganti nama, dipindahkan sekolah, ini diskriminasi baru. Nah, ini yang kami sebut dengan ekosistem yang memberi dukungan pada anak. Apakah ini mudah atau justru mempersulit? Ini akan relatif mudah apabila terjadi kerjasama. Oleh sebab itu, kami akan terus koordinasi juga bukan hanya dengan penyelenggara psikososial tetapi juga dengan sekolah. Oh mungkin untuk beberapa saat karena masih perlu keterangan apakah anak ini tidak sekolah dulu misalnya dalam waktu 2-3 hari, itu tidak jadi masalah. Selama anak-anak ini tetap justru dalam koridor pemulihan, penghormatan atas hak-haknya untuk tetap diberikan pendidikan dalam rangka pemeriksaan ini gitu ya, serta kita semua sama-sama bekerja untuk tanpa stigma. Nah ini yang sangat penting karena kalau tanpa anak-anak ini kita bisa lihat tidak terungkap Mbak dari 2023. Kalau sudah ada satu ternyata yang akhirnya bercerita pada ibunya ya, kemudian dia menyebutkan nama kawan dan lain sebagainya. Justru disinilah rantai kekerasan sangat berpotensi bisa diputus, tetapi kembali bagaimana kita mampu memberikan psikologi, psikososial pada anak-anak, pemulihan ya, memberi rehabilitasi ini juga yang akan menentukan sehingga berjalannya rehabilitasi justru kami merekomendasikan perlakukan dia secara wajar gitu. Hal-hal yang terbantu adalah tentu dengan tidak mengekspos ya, tidak menyebarluaskan identitas rumah, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tetapi kerjasama antar stakeholder, terutama ekosistem anak ini berada untuk memberi dukungan pada psikologisnya, itu yang paling utama hari ini dan menjadi unsur-unsur yang sangat penting kami awasi agar anak-anak bisa tumbuh kembang dengan optimal sambil menjalankan proses yang harus mereka alami ini. Oke, baik. Ya. Pendampingan dan juga pengawasannya akan terus dilakukan oleh KPAI. Terima kasih banyak Bu Ai atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak Joko atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita pantau dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya Pak, khususnya di Garut maupun di Indonesia. Terima kasih Pak Kasat. Terima kasih. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan dialog berikutnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji para hakim hingga 280% saat menghadiri agenda pengukuhan Hakim Mahkamah Agung di Jakarta pada Kamis kemarin. Ini menjadi kali kedua pemerintah menaikkan gaji para pemutus keadilan setelah sebelumnya mendapat kenaikan di 2024 melalui peraturan pemerintah yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 2 hari sebelum lengser. Presiden Prabowo menegaskan kenaikan ini menjadi komitmen dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim. Meski di sisi lain, Presiden Prabowo juga mengkritisi putusan para hakim yang membuat koruptor bebas. Padahal, aparat penegak hukum sudah berupaya keras menyeret para pelaku pencuri uang rakyat ini ke meja hijau. Kegeraman Presiden tentu saja beralasan. Terlebih beberapa waktu terakhir, publik juga digegerkan dengan terkuaknya mafia hukum yang menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung Zarafrikar. Tak tanggung-tanggung, penyidik kejaksaan menemukan hampir 1 triliun rupiah saat melakukan penggeledahan. Akankah para pengadil di meja hijau ini semakin profesional usai kenaikan gaji yang dituntutnya dipenuhi pemerintah? Mungkinkah mafia hukum dan peradilan hilang usai kesejahteraan hakim meningkat? Ya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menaikkan gaji dari hakim ini sebesar 280%. Pertanyaannya, dengan adanya kenaikan ini, dengan adanya keinginan untuk kemudian ini meningkatkan kesejahteraan hakim, apakah akan juga menghilangkan mafia-mafia hukum dan juga mafia peradilan? Itu yang akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir, kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Prof. Amzulian Rifai yang merupakan Ketua Komisi Yudisial. Selamat malam Prof. Amzul. Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelahnya sudah ada Pak Marwarar Siahaan yang merupakan mantan hakim. Selamat malam Pak Marwarar. Selamat malam, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Prof. Suparji Ahmad yang merupakan pengamat hukum pidana. Prof. Suparji, selamat malam. Malam Mbak. Malam. Terima kasih. Dan juga hadir melalui sambungan Zoom pemirsa, Prof. Gayus Lumbun yang merupakan mantan hakim Mahkamah Agung. Selamat malam Prof. Gayus, sudah tersambung bersama kami. Ya, selamat malam.
Baik, selamat malam. Terima kasih Prof. Gayus. Saya akan ke Prof. Amzulian terlebih dahulu. Prof, betul apa yang disebutkan oleh Pak Presiden begitu ya, bahwa memang posisi ataupun juga profesi hakim ini tidak pernah mudah. Banyak orang yang kemudian ini berharap atas kejujuran hakim tersebut. Tetapi kita harus ingat juga Prof, bahwa tidak sedikit pula kasus-kasus yang kemudian ini melibatkan hakim. Kalau Anda melihat dengan adanya kenaikan gaji ini memang sudah patutkah para hakim untuk kemudian menerima sebesar itu? Ya. Prof. Amzul? Baik ya, jadi pertama tentu kita mengapresiasi. Komisi Judisial mengapresiasi upaya kepala negara ya. Di sini tentu Presiden sebagai kepala negara memperhatikan gaji ya. Saya harus cerita sedikit dulu. Silakan. Kemarin waktu Bapak Presiden hadir di pengukuhan itu saya juga hadir. Ya. Sebelum beliau dilantik, tepatnya 20 Mei, saya berkesempatan diundang beliau ke rumah, ke kediaman sebelum beliau dilantik. Pada saat itu beliau banyak minta masukan terkait dunia peradilan, khususnya hakim. Isu yang khusus dibahas pada waktu itu, pertama soal gaji, yang kedua soal perumahan dan pengamanan hakim. Nah, bagi saya tentu saja sangat beliau sangat memberikan atensi concern ya terhadap dunia peradilan. Tentu kalau kita kaitkan sekarang adalah bagaimana keinginan beliau, misalnya soal investasi, kemudian economic growth yang 8%, itu akan sulit tercapai apabila public trust. Public trust itu tidak hanya lokal, ya. Karena kalau kita bicara investasi, itu termasuk investasi internasional yang sangat ditentukan oleh dunia peradilan juga. Nah, kembali kepada gaji tadi. Kemudian keseriusan kepala negara terhadap peradilan itu ditunjukkan. Misalnya mungkin selama beliau dilantik ada sekitar 5 kali beliau hadir acara-acara di Mahkamah Agung. Artinya Pak Prabowo ini sangat perhatian begitu ya sangat dengan perhatian. kesejahteraan dan juga kondisi para hakim kita. Tetapi kalau Anda sendiri menilai ini sudah patutkah angka 280% tersebut ini diterima oleh hakim kita? Ya kalau bicara patut tidak patut saya pikir panjang diskusinya ya. Tentu kan 240% itu dari mana? Sudah ada perhitungannya begitu. Tapi kan dalam kondisi ekonomi negara kita seperti sekarang ini, banyak efisiensi begitu ya. Tentu kan itu menunjukkan luar biasanya. Ya, beliau memberikan perhatiannya. Kalau tadi tanyakan misalnya apakah ini sudah patut? Beliau sendiri mengatakan masih belum patut kok. Saya dengar sendiri pidato beliau kemarin. Karena ketika beliau meminta itu dihitung, diajukan, kata beliau ini masih kurang. Tambah lagi, kurang lagi. Sekarang pun 280% itu dari berapa? Ya kan? Kalau gaji pokok 280% itu untuk yang ini kan katakanlah 1-3 tahun pengalaman, mungkin jadinya nanti tidak lebih dari 9 juta mungkin. Baik, gaji tapi pokok. dengan adanya keterlibatan hakim-hakim dalam beberapa kasus belakangan ini ya Prof ya, Anda melihatnya sendiri seperti apa dengan ini kan untuk para hakim junior belum seluruh hakim. Ya, hakim yang junior dulu ini berlakunya. Baik. Dan saya pikir satu harus cepat dieksekusi. Yang kedua, hakim itu bukan hanya hakim karir. Ada hakim ad hoc tipikor yang juga mesti dipikirkan. Baik. Ya. Baik. Nah, ini bagaimana? Karena hakim tipikor ini cukup banyak jumlahnya. Itu yang kemudian belum dibahas. Yang pertama, karena berita 240% ini sudah menyebar, segera dieksekusi. Baik. Yang kedua adalah bagaimana hakim ad hoc juga dipikirkan untuk include di dalam. Baik, saya harus bergeser ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, kalau boleh diceritakan sedikit ya, sebenarnya kalau berkali-kali kita mendengar mengenai kesejahteraan hakim, apalagi ke Pak Prabowo juga sudah mention, ini sudah belasan tahun tidak naik gaji. Kondisinya sendiri seperti apa sebenarnya? Ya, lepas dari itu dulu ya, bahwa itu persyaratan yang secara universal ditetapkan juga, ada special rapporteur khusus untuk the independence of the judiciary di PBB itu, ada 4 jaminan yang harus diberikan kepada hakim itu. Yang pertama itu adalah jaminan hidup hakim dan keluarganya. Yang kedua itu ada jaminan kesehatan, baru dan masa pensiun. Ada 2 lagi yang tidak perlu saya sebutkan. Itu adalah tugas negara sebenarnya memikirkannya bagaimana senantiasa dia memelihara kecukupan daripada kehidupan hakim itu agar dia bisa dipaksa, tidak usah diharapkan, dipaksa
mampu memberi keadilan melalui sesuatu sikap atau kondisi independen. Dia tidak dipengaruhi, termasuk suap itu kan salah satu yang berbahaya sebenarnya dalam kondisi ini. Jadi kalau dia sudah dilengkapi dengan jaminan hidup, kita bisa menuntut mereka untuk memberikan yang terbaik dalam keadilan. Dan ini tentunya kita apresiasi lah Pak Presiden ini, barangkali yang secara terbuka dan cepat kondisi seperti ini baru kita hadapi sekarang. Oleh karena itu jangan berhenti sampai situ, itu adalah tindakan awal dan seharusnya itu secara kontinu negara mengevaluasi itu tiap-tiap periode tertentu bahwa apakah pendapatan hakim itu sudah cukup untuk itu. Nah, oleh karena itu saya kira di samping itu langkah-langkah yang paling radikal lagi sebenarnya dari situ kita bisa menuntut hakim sekarang untuk melihat akuntabilitasnya. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan kewenangan konstitusional yang diberikan, karena negara sudah memberikan apa yang dia bisa. Yaitu jaminan negara sudah hidup. memberikan fasilitas, kemudian juga negara sudah memenuhi kesejahteraannya. Kalau misalnya ada pelanggaran, kita bisa menuntut, begitu ya? Saya kira ya. Anda setuju, Prof. Gayus, dengan statement yang kemudian ini menyebutkan bahwa memang harus dipenuhi dulu, baru setelah itu kalau ada apa-apa, kita baru bisa menuntut? Ya, tentunya tidak harus juga begitu pandangan saya. Tapi saya melihatnya ini satu langkah presiden dengan niat baik. Ya, artinya niat presiden untuk berusaha paling tidak menertibkan peradilan, terutama hakim-hakim. Itu intinya. Tetapi hal yang perlu diperhatikan ditanya tadi adalah apakah cukup ukuran gaji yang naik sampai dengan hampir 300% ini. Saya akan membagi beberapa hal tentang pelanggaran hakim, terutama pengaruh intervensi yang besar adalah uang. Karena kalau saya mengaitkan dengan apa yang terjadi, orang bisa berbuat korupsi, terutama di kalangan hakim, adalah ada 3 hal. Yang pertama, by need. Hakim tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dan dirinya. Nah, bagi yang by need ini, terutama golongan di bawah ya, 3A misalnya, pengalaman setahun itu sangat-sangat rendah pada yang sebelum kenaikan ini, yaitu hanya sekitar 2.700.000 atau hampir 3 juta. Itu kira-kira apakah cukup seorang hakim sudah bertugas di pengadilan selama setahun dengan gaji Prof. Gayus, tapi itu apakah juga sudah dengan insentif-insentif dan juga keseluruhan take home pay-nya, Prof. Gayus? Kalau bicara insentif, malah saya menemukan yang lebih dari itu, yaitu gaji ilegal. Bukan cuma insentif, yang dibuat-buat. Lembaga mengakal-akalkan bagaimana supaya hakim ini cukup. Hanya untuk cukup, bukan untuk nakal itu. Itu pun perlu diatur sehingga disebut sebagai, kalau saya perhatikan, ini adalah gaji ilegal. Karena dibuat tidak sesuai aturan, tapi demi kebaikan, mencukupi hakim-hakim. Nah, ini diantaranya ada seperti itu. Nah, hari ini Presiden memiliki kebijakan yang betul-betul kita perlu apresiasi. Hanya saja saya menambahkan dulu di sini, kalau Baini tadi sudah oke, tentunya kalau Baini 7 juta lebih, hampir 8 juta ini cukup. Tetapi kalau kita bicara hakim ini terdiri dari 2 posisi. Yang pertama dia hakim, kedua dia ASN ketika diangkat menjadi hakim. Nah, ini kira-kira perlu diperhatikan. Karena untuk kedudukan ASN tahun 2023 kemarin, 2024, sudah naik 7%. Apakah ini digabung juga dengan yang 28%? Itu perlu dipertegas oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus bisa mengeluarkan sebuah pedoman bahwa gaji yang baik seperti apa agar tidak hakim menyimpang atau lembaga pengadilan membuat pemberian-pemberian atau honor, ya setelah gaji ada honor dan berbagai istilah, sehingga menjadikan satu pemberian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan penggajian. Ini kira-kira pandangan saya. Jadi hakim itu juga ASN, bagaimana kita akan menggabungkan gaji ASN-nya juga sebagai hakim. Oke, baik. Dengan peningkatan salary atau gaji ini ya, tentunya masyarakat ini pada akhirnya menyoroti apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan tingginya gaji yang sudah didapatkan oleh hakim-hakim tersebut. Karena memang kenyataannya saat ini adanya mafia hukum, kemudian juga mafia peradilan ini masih terus menghantui masyarakat. Itu yang nanti akan saya tanyakan ke Prof. Supardi. Tetapi usai jeda terlebih dahulu, pemirsa, kami akan kembali untuk Anda.
menegaskan betapa pentingnya para hakim. Anda adalah benteng terakhir keadilan. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat. Dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok. Hakim yang tidak bisa dibeli. Hakim yang cinta keadilan. Hakim yang cinta rakyat. Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Dan begitu saya jadi presiden, saya kaget. Saya tanya, gimana kondisi hakim? Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan. 18 tahun. Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan. Ya, sebagai benteng terakhir keadilan, itu yang kemudian disebutkan ya oleh Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Saya ke Prof. Suparji. Sebenarnya kalau kita melihat statement dari Pak Prabowo yang kemudian mengatakan butuh hakim yang kemudian ini tidak bisa dibeli. Anda sendiri melihat kondisi dari hakim kita sendiri saat ini, mulai dari moralitas, kemudian juga integritasnya sendiri seperti apa sebenarnya? Ya, menurut saya harus ditingkatkan integritasnya. Oke. Pengawasannya sudah 4 level ada, tetapi masih juga kecolongan. Maka kata Bung Karno itu, konteks pengawasan, sekalipun saya diawasi oleh polisi rahasia dengan senjata tajam di tangannya, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Artinya apa? Betul, pengawas itu dari dalam gitu loh. Tidak perlu pengawasan polisi rahasia, tidak perlu pengawasan dengan senjata tajam, tetapi kemudian kesadaran dari dalam untuk berintegritas, itulah mestinya harus dilakukan. Jadi, kemarin kita sudah ada KJ, ada Bawas, ada pengawasan-pengawasan dari masyarakat dan sebagainya, tetapi kenyataannya masih seperti itu. Maka yang jadi persoalan adalah soal integritas. Bagaimana 1.541 hakim kemarin ditekankan bagaimana pentingnya pengawasan dari dalam. Pidato Ketua Mahkamah Agung kemarin bahwa hati nurani yang harus digunakan. Bahwa kemudian hakim harus menggunakan hati nurani ketika menegakkan hukum. Dan kemudian juga diajari Ketua Mahkamah Agung kemarin mengatakan banyak bersyukur. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa hakim harus bersama-sama mewujudkan tujuan bernegara. Jadi penting bagaimana memajukan, melindungi, mencerdaskan, menjaga ketertiban dunia. Jadi ini adalah bisa dikatakan sebagai musibah juga. Karena apa? Karena tantangannya, tuntutannya semakin berat. Karena haknya sudah dipenuhi, sekarang tinggal kewajibannya bagaimana. Banyak yang berharap juga ya Prof? Banyak berharap, maka nanti ketika ada masalah, pasti akan jadi pertanggungjawabannya luar biasa. Bahkan mungkin Presiden akan ditanya, ketika sudah naikkan gaji kok malah masih ada kecolongan-kecolongan ini. Jadi ini bisa jadi sebagai suatu berkah dan sekaligus sebagai musibah. Karena apa? Karena ada tantangan yang berat, haknya sudah dipenuhi, maka kewajiban harus dipenuhi. Kasus-kasus yang banyak masih terjadi, mestinya tidak boleh terulang lagi. Itulah yang kemudian menjadi tantangan berat dan bukan persoalan gaji semata, tetapi ada persoalan integritas. Persoalan pengawasan tidak akan bisa menyelesaikan persoalan hati nurani yang harus ditekankan. Ini ada 1.000 hakim-hakim baru, mestinya itu akan menjadi generasi-generasi baru menunjukkan keadilan, menjadi garda terakhir menunjukkan keadilan Indonesia itu. Integritas penting dan itu yang harus ditingkatkan begitu ya Prof. Yeah. Kita akan langsung lihat ya bagaimana sebenarnya pandangan dari masyarakat berkaitan dengan kenaikan gaji yang kemudian ini sudah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia kemarin sebesar 280%. Kita akan langsung sapa Nadila Saleh yang sudah berada di
suatu lokasi di Jakarta. Selamat malam Nadila, seperti apa sebenarnya tanggapan warga di sana? Ya Tiara, dengan adanya keputusan dari pemerintah untuk menaikkan gaji dari para hakim ini tentu memberikan sejumlah tanggapan, menghadirkan sejumlah tanggapan dari publik. Dan saya akan mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada perwakilan masyarakat yang sudah bersedia ya untuk bergabung bersama saya pada malam hari ini. Boleh tahu namanya siapa Mas? Ya, dengan Hengki. Oke, Mas Hengki dan Mbak? Ade. Mas Hengki dan Mbak Ade, kemarin pemerintah sudah memutuskan untuk menaikkan gaji hakim. Ini gimana nih tanggapannya? Kalau Mas Hengki setuju nggak? Kalau menurut saya sih setuju aja ya, karena kenaikan gaji hakim itu tentunya seimbang dan sebanding dengan tuntutan risiko dan tanggung jawab kerjanya, gitu Mbak. Oke, kalau Mbak Ade ini setuju atau enggak nih? Saya rasa sih saat ini gaji hakim sudah sangat tinggi ya dengan kebutuhan saat ini dan juga sudah di atas rata-rata dari pejabat yang lain, dan apakah itu bisa mereka pertanggungjawabkan belum tentu juga kan. Oke, berarti Mbak Ade nggak setuju ya di sini ya? Iya betul. Kalau Mas Hengki sama Mbak Ade ini melihat dengan adanya ini gimana sih agar hakim-hakim ini bisa lebih memperkuat hukum di negara kita, ini gimana nih tanggapannya? Ya tentunya dengan ada kenaikan gaji tadi ya yang berpotensi nanti tentu menjadi satu amanah yang harus benar-benar dijaga. Artinya dengan hukum yang ada sekarang harusnya jauh lebih bisa baik lagi ke depannya, karena memang sesuatu yang diberikan pemerintah lebih tentunya ada tuntutan juga bagaimana pengabdian juga harus lebih gitu, harus lebih juga gitu Mbak. Kalau Mbak Ade melihat dengan adanya kenaikan gaji dari para hakim ini, apakah ini bisa memperkuat hukum di negara kita atau gimana Mbak Ade? Kalau saya sih kayaknya masih meragukan ya Mbak, karena melihat kasus-kasus dari pemerintahan terutama dari hakim saat ini ya, yang belakangan ini tentunya kita sebagai masyarakat mempertanyakan nih yang sudah kami berikan untuk hakim ini apakah ada pertanggungjawabannya dan amanahnya bagi mereka. Oke, Mas Hengki dan juga Mbak Ade, ini ada jawaban pro dan juga kontra dari perwakilan masyarakat. Terima kasih ya sudah bergabung bersama saya. Itulah Tiara, ternyata di sini masyarakat bukan hanya netral saja, tetapi juga pro dan juga kontra dengan adanya keputusan dari pemerintah untuk menaikkan gaji dari para hakim ini. Kita kembalikan ke studio dulu Tiara. Terima kasih Nadila Saleh, selamat bertugas kembali. Saya akan langsung minta tanggapan ke Prof. Hamzul. Prof. Hamzul, ini melihat banyak juga ya pro dan kontra masyarakat yang sudah terwakili dari dua orang itu tadi. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ini akan tegak lurus dengan adanya pendisiplinan penegakan hukum di Indonesia begitu? Ya, jadi kalau kita bicara korupsi di Indonesia ya, bukan hanya judicial corruption ya. Kan memang ada kompleksitas di situ ya. Kalau saya melihat kenaikan gaji itu adalah salah satu upaya pemerintah. Negara kita memberikan perhatian khususnya kepada hakim. Saya kebetulan berceramah juga kepada 1.541 hakim yang baru. Ya, di situ memang ini salah satu cara kita, karena mereka ini adalah hakim-hakim baru, untuk kira-kira memberikan spirit kepada mereka. Ya kan? Bahwa menjadi hakim itu, saya tekankan. Pertama saya katakan, saudara-saudara sudah secara sadar memutuskan memilih profesi sebagai hakim, ya, dengan segala konsekuensinya. Nah, tetapi saudara lihat, saya katakan belum pernah mungkin dalam sejarah Mahkamah Agung mungkin ya, ini presiden memberikan perhatian sebagai kepala negara begitu besar, memberikan secara langsung SK, mengukuhkan, menaikkan gaji para hakim 250%. Pada kondisi anggaran negara yang juga tidak mudah. Ini kan berarti ada harapan dari kepala negara. Oleh karena itu kemarin saya dengan Ketua Mahkamah Agung, kami juga berkomitmen ya, bahwa kita tidak akan main-main. Bahkan kata Ketua Mahkamah Agung, sekalipun hanya nilai 100.000 pun akan ditindak tegas. Ya kami selama ini juga bersama-sama, saya katakan, kami tidak melihat KY sendiri, Mahkamah Agung sendiri, kami selalu bersama-sama. Untuk apa ya, artinya tanpa kenaikan ini kita berupaya untuk supaya tidak terjadi korupsi ini. Walaupun saya katakan tadi tidak ada jaminan juga ya, dengan berat hati saya katakan bahwa kalau kita bicara korupsi hanya kenaikan ini kemudian seakan-akan semuanya cespleng, tidak ada lagi korupsi. Artinya itu. Ini sinyal baik begitu ya ketika presiden menaruh perhatian lebih itu satu. Tapi hakim. Kemudian saya pikir tadi mestinya para hakim itu menjadi apa ya, malu ya,
kalau dia masih tetap melakukan itu. Karena ini sudah menjadi pengawasan publik ya. Baik. Soal 280% ini. Baik, saya nanti akan juga meminta tanggapan ya kepada Pak Marwarar dan juga Prof Gayus, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda saat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebelum saya meminta tanggapan ke Pak Marwarar dan juga Prof Gayus, kami hadirkan terlebih dahulu pemirsa untuk Anda. Ini adalah data yang berkaitan dengan kenaikan gaji hakim yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, bisa Anda lihat di layar ke televisi Anda, pemirsa. Ini merupakan perkiraan kenaikan gaji hakim 280% yang sudah disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana hakim golongan 3A ini dari yang tadinya 2,78 juta rupiah menjadi 7,79 juta rupiah. Kemudian untuk hakim golongan 4E ini dari yang tadinya 6,37 juta menjadi 17,8 juta rupiah. Ya pemirsa, kemudian ini gaji hakim berdasarkan PP nomor 44 tahun 2024, di mana hakim golongan 3A ini dengan masa kerja kurang dari 1 tahun memperoleh 2,7 juta rupiah hingga 3,1 juta rupiah. Sementara untuk hakim golongan 4E ini masa kerja 31 hingga 32 tahun memperoleh 5,3 juta rupiah hingga 6,3 juta rupiah. Baik, saya akan langsung ke Pak Marwarar. Pak Marwarar mungkin bisa langsung dikomentari ya, tadi ada pro kontra dari masyarakat, kemudian juga data kenaikan dari tahun ke tahun dan juga nominalnya tadi yang kemudian didapatkan oleh masing-masing golongan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau dari sudut saya, karena hakim itu adalah panggilan jiwa ya, yang menyala-nyala mau menegakkan keadilan. Sebenarnya gaji itu adalah sesuatu yang bisa kita katakan melengkapi, meskipun dikatakan kecil, tetapi tunjangannya itu kan besar, jadi bisa dilihat itu. Tetapi jangan berharap bahwa dengan kenaikan gaji, bahwa tidak ada dinamika yang luas yang terjadi di lapangan, di dalam hubungan sosial ekonomi yang terlihat itu, sehingga hakim itu juga harus mau tidak mau terpengaruh dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu yang saya keluhkan selama ini bahwa kita harus melihat sistem bagaimana meningkatkan independensi itu dengan gaji, tetapi juga ada sistem pengawasan, ada pembinaan yang secara terpusat disusun oleh pimpinan-pimpinan peradilan di Mahkamah Agung. Kalau kita bicara gaji, yang tertinggi gaji adalah Mahkamah Agung. Tapi apakah Anda mau melihat bahwa di sana pun tidak ada korupsi? Berapa hakim agung yang tertangkap? Itu baru yang tertangkap. Bagaimana yang tidak tertangkap? Kasus suap begitu ya, Pak Marwarar? Ya, jadi itu berarti ada problem di situ. Oleh karena itu dalam meningkatkan masalah independensi itu sebenarnya adalah jaminan supaya dia bisa adil. Jadi dia tidak ditekan oleh kehidupan atau dipaksa atau diintervensi secara politik, sehingga dia tetap berdiri di garis yang disebutkan imparsialitas itu, keadilan. Itu sebenarnya tujuan yang bisa kita capai terakhir. Oleh karena itu sesudah langkah awal ini, Mahkamah Agung harus dengan sadar mencoba melihat pembenahan sistem seperti apa di dalam menuntut atau tuntutan akuntabilitas dari masyarakat. Karena sebenarnya rakyat berhak memperoleh keadilan. Oleh karena itu dari hak dia menuntut hakim memberi keadilan, dia juga bisa menuntut akuntabilitas hakim itu. Bagaimana dia menggunakan kewenangannya. Kalau itu tidak bisa, karena ada sistem sekarang di Mahkamah Agung yang disebut sistem satu atap yang secara paradigmatis berbeda dengan perubahan undang-undang dasar yang check and balance, dia satu atap. Jadi saya ingatkan ya, krisis terjadi kadang-kadang itu adalah karena para pengambil kebijakan tidak menyadari telah berubah paradigma, tetapi dia masih menyusun kebijakan berdasarkan paradigma lama. Ini yang kita lihat, paradigma lama di Mahkamah Agung satu atap, tetapi paradigma baru perubahan konstitusi check and balance. Oleh karena itu kewenangan Komisi Judisial harus diberikan dengan luas menuntut suatu pertanggungjawaban, memeriksa dengan legal audit,
tanpa mengganggu independensi. Ini dia yang bagaimana memikirkan sistem ini. Sehingga kita bisa menyangkal apa yang ditulis Sebastian Pompe 20 tahun yang lalu, bahwa Indonesia telah runtuh lembaga Mahkamah Agungnya. Itu yang harus menjadi perjuangan sekarang. Karena tadi sudah disinggung mengenai Mahkamah Agung, saya akan langsung meminta Prof. Gayus untuk menanggapi, karena Prof. Gayus ini kan tadinya memang merupakan mantan hakim Mahkamah Agung. Silakan, Prof. Gayus. Ya, saya akan memulai bahwa diskusi ini tentu tidak tepat kalau dikaitkan dengan integritas, bagaimana pengamat tadi mengatakan, Profesor siapa itu pengamat itu. Karena yang kita bahas ini gaji tidak ada kaitan. Saya mengatakan ini karena yang diukur bukan gaji, take home pay sebenarnya, itu lebih tepatnya. Karena ini bukan analisis diskusi kita ini, tanpa analisa akademik ya. Jadi kita tidak bisa, kalau gaji itu kan tidak seberapa itu. Tapi sebagai contoh, hari ini gaji hakim tingkat PT, tingkat pengadilan tinggi itu ketuanya 56,5 juta data saya ini. Kemudian hakimnya 38,5, 38.200.000. Nah, ini menunjukkan ini take home pay sebenarnya. Ini bukan gaji. Kalau gajinya ya tadi disebut mungkin cuma sekitar 17,8 juta. Itu contohnya. Saya hakim agung, golongan saya golongan 4E saya ini sudah paling tinggi ya, di antara gaji hakim di bawah saya. Hakim PT Pak Maruara itu di Mahkamah Konstitusi tidak tahu berapa, tapi kalau beliau ketika di PT itu masuk yang 56,5 ini, itu take home pay. Jadi tidak bisa kita bandingkan take home pay dengan integritas. Take home pay itu besar sekali. Nah, kalau take home pay ini masih terjadi, tadi disebut pelanggaran di Mahkamah Agung, Hakim Agung beberapa, 2 paling tidak dikenakan sanksi pidana, maka ini memang kita bicara integritas. Jadi tidak bisa dikaitkan. Karena integritas itu tidak kaitan dengan gaji. Gaji cukup besar. Kalau saya katakan saya di tahun terakhir 2018 pensiun itu 98 saya juta. Apa kurangnya? Nah, ini tentu tidak berkaitan dengan integritas. Karena ini berkaitan dengan bagaimana ketamakan kalau masih melakukan penyimpangan. Ini sulit diskusi ini kalau dikaitkan dengan bagaimana kenaikan ini bisa merubah hakim. Ini tidak pengaruhnya kalau untuk hakim tingkat pertama, hakim 3A, setahun pengalaman kerja, memang ini berarti. Artinya mengukur di situ karena dia hanya sekitar 7 juta, 7,7. Ini tidak cukup mungkin atau lebih dari cukup bagi penggunanya yang masing-masing mempunyai cara menggunakan gaji itu. Karena ini ada lagi yang lain, take home pay-nya tidak sekian, bisa lebih nih, dengan tambahan-tambahan mungkin istilahnya remunerasi, tapi atau tunjangan prestasi. Ya. Ini ada. Jadi tunjangan prestasi ada. Kalau Hakim Agung bisa memeriksa satu hari 3 perkara, tidak akan ada tambahan. Baik, Prof. Gayus. Saya meminta tanggapan Prof. Suparji. Silakan, Prof. Ya. Jadi pertama bahwa harapannya melalui kenaikan gaji ini, kesejahteraan hakim meningkat, kualitas putusan pengadilan baik, keadilan di Indonesia terwujud. Tidak mudah tergiur suap. Mudah tidak tergiur. Namun bahwa kemudian kenaikan gaji bukan satu-satunya jalan untuk mewujudkan idealitas tadi itu. Maka salah jalan yang lain yang harus diwujudkan adalah bagaimana peningkatan integritas, pengawasan 24 jam. Pengawasan 24 jam itu bagaimana? Pengawasan dari diri yang paling dalam. Jadi, setinggi apapun kenaikan gaji, kalau tidak ada kesadaran untuk memperbaiki diri, tidak ada integritas untuk meningkatkan kualitas putusannya, maka kemudian pada akhirnya harapan masyarakat tadi terwujud. Jadi, logika yang saya pakai, diskusi yang saya pakai adalah bahwa gaji ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan Indonesia. Tetapi bahwa keadilan di Indonesia itu dengan keadilan di dalam pengadilan tidak semata-mata terwujud kalau seandainya orang tidak ada integritas dalam mengambil keputusan. Karena godaan-godaan sangat besar. Maka kita apresiasi langkah dari Pak Presiden dan harapannya dengan kenaikan gaji ini betul-betul mewujudkan keadilan di Indonesia. Namun demikian bahwa pengawasan dengan logika-logika yang ada tadi itu pada kenyataannya ada penghasilan yang sudah cukup signifikan tapi masih tergoda. Maka supaya tidak tergoda adalah bagaimana integritasnya adalah terwujud. Jadi ada hubungannya dalam konteks bagaimana peningkatan kualitas pengadilan. Bahwa penaikan gaji adalah bagian dari peningkatan kualitas pengadilan, kualitas kesejahteraan hakim tadi itu, tetapi kesejahteraan tadi harus dibarengi dengan integritas yang dimiliki. Sehingga kemudian ada
logika dari dalam, ada kemudian kebutuhan dari luar yang kemudian terpenuhi. Maksud saya seperti itu tadi itu. Oke, baik, sudah diluruskan. Saya ke Prof. Amzulian. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Kalau dari menurut Prof. Gayus ini tidak bisa dikaitkan begitu ya antara pendapatan antara gaji begitu ya dengan integritas. Tapi kalau dari KAI sendiri melakukan pengawasan ini kan sudah suatu keharusan. Apa yang akan dilakukan nanti? Ya, jadi tentu yang pertama saya sependapat dengan Prof. Gayus tadi ya. Ini kan baru bicara gaji ya. Kalau presentasi gaji tentu kecil. Take home-nya Prof. Gayus benar ya. Tetapi kalau kita bicara gaji ini tadi, paling tidak ini kan memunculkan public awareness. Ini yang penting. Seluruh mata sekarang tertuju pada profesi hakim. Ya, ini salah satu juga menjadi kontrol kepada hakim. Ada perhatian dari kepala negara sehingga harapan kita semua unsur pengawasan ini termasuk badan pengawasnya, kemudian ketua Mahkamah Agungnya. Kalau KAI tentu kita terus bekerja ya. Artinya KAI melakukan pengawasan, bayangkan dari Januari sampai April itu sekitar 401 laporan. Ini ya. Hakim yang kemudian ini bermasalah atau semua? Tentu kalau di laporan paling tidak bagi pelapor hakim itu bermasalah. Bayangkan 400 itu dalam waktu 4 bulan saja ya data itu ya. Nah kalau kami tentu KAI karena perintah undang-undang dan dasarnya adalah undang-undang dasar juga ya. Kami tentu yang pertama yang dilakukan KAI adalah ada tidak adanya kenaikan gaji, kami tentu melakukan terus. Apalagi ada kenaikan gaji, kami bisa saja lebih keras. Lebih kerasnya dalam bentuk apa, Prof? Mungkin? Ya tentu lebih keras di situ kami akan tidak ada toleransi lagi ya, karena itu juga kesepakatan kita dengan Mahkamah Agung. Artinya sekarang gaji sudah lebih baik dari segi persentase. Ya jadi itu kita lakukan, tidak menindaklanjuti laporan masyarakat ya. Begitu juga dengan tindakan tegas itu sudah dilakukan selama ini ya. Jadi artinya melalui public awareness ini kita harapkan justru kontrol itu semakin meluas ya. Bahkan tadi kata Prof tadi termasuk dari hakimnya sendiri. Karena sekarang dia jadi pusat perhatian nih. Menurut saya itu yang pesan yang ingin disampaikan bahwa sekarang adalah ada kemunculan public awareness yang selama ini mungkin perhatian terhadap bidang hukum ini termasuk profesi hukum termasuk kurang. Saya pikir itu kita melihat ada something behind-nya ya, hikmah yang bisa kita dapatkan. Ya, saya bergeser ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, ini kan kekhawatiran masyarakat ini masih ada tetap ya. Tapi apa pesan Anda setidaknya untuk hakim-hakim yang saat ini masih terus bertugas ini untuk setidaknya bisa mengimbangi apa yang sudah diterima dengan kewajiban ataupun juga integritas itu sendiri? Ya, saya kira langkah pemerintah itu sebagai langkah awal pada masa ini, kita berharap tentunya ke depan juga akan dilakukan evaluasi secara dari waktu ke waktu. Karena memang di sistem yang ditetapkan oleh PBB yang disebutkan Special Rapporteur itu berlaku universal, pendapatan hakim itu jaminan hidup untuk dia dan keluarga itu tentu harus dievaluasi dari saat ke saat gitu. Tetapi untuk kemampuan Indonesia sekarang kita apresiasi betul apa yang dilakukan pemerintah dengan harapan ke depan itu akan bertumbuh lagi. Tetapi bagi para hakim kita harus mengatakan bahwa ini bukanlah suatu pekerjaan yang menjadi pilihan bagi setiap orang, tapi adalah panggilan jiwa untuk menegakkan keadilan. Kalau dia sudah panggilan jiwa, barangkali itu tidak ada persoalan gaji di situ. Tetapi bagaimana kita punya kesadaran akan keadilan itu menjadi hak seluruh warga negara dan dia diberikan kewenangan oleh konstitusi, itu juga yang harus saya minta sebenarnya dari KAI juga dan dari Mahkamah Agung. Ada sistem pembinaan, pengawasan seperti yang disebutkan itu, tetapi dia bisa juga merubah atau kalau saya katakan sekarang transformasi nilai dan sistem itu harus dipikirkan oleh pimpinan-pimpinan termasuklah Pak itu yang masih menjadi PR begitu ya. Saya akan bergeser ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, silakan. Apa yang seharusnya saat ini dilakukan dan mungkin apa yang harus dipahami masyarakat dengan adanya kenaikan gaji yang tentunya menuai sorotan ini? Kalau soal integriti ya, itu semua profesi mengharuskan, apalagi TNI. Taruhannya nyawa. Kalau hakim itu kan hanya kehormatan, kemudian mahkota keadilan ini merupakan bagian utama. Tentara itu nyawa taruhannya. Kurangnya apa integritas yang harus dibangun di situ? Nah, itu kira-kira gambaran saya. Jadi jangan terlalu muluk saya pengamat itu untuk mengukur yang ya di luar saja.
Mahkamah Agung telah menerbitkan di tahun 2020 Perma nomor 1, peraturan ini, undang-undang ini, agar pedoman menghukum itu diperhatikan. Kalau salah, itu hakim akan berat sekali dari satu permainan uang yang 50 juta saja 5 tahun. 1 miliar itu seumur hidup. Ada pedomannya, Perma nomor 1 tahun 2020. Kemudian apa sanksi berjenjang? Kalau sampai ada hakim menyimpang di tingkat PN, KPN-nya kena. Di Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah itu kena. Ini ada di Perma nomor 8 tahun 2016. Kurang apa kerasnya pengamatan berdasarkan peraturan. Sudah cukup berat. Hanya bagaimana tadi memang membina. Saya terima kasih ya pandangan Pak Ketua KY. Ini saya sangat salut dan ini lembaga yang paling saya dukung sejak saya di DPR dulu. Harus ada penguatan KY ini. Jadi memang perlu pengawasan yang lebih baik perlu lagi. Pengawasan yang lebih baik di semua lagi. Profesi integritas diperlukan. Apalagi mau dicuatkan dengan lebih seperti apa lagi integriti itu. Nah, ini kira-kira lebih kepada pembinaan dan pengawasan, itu yang tepat. Baik. Perlu pengawasan yang lebih baik lagi, Prof. Suparji, kalau Anda bisa kemudian memberi masukan begitu ya. Ini apa yang paling utama yang seharusnya diawasi dengan adanya berkaitan dengan peningkatan gaji ini? Ya, pertama bahwa faktanya masih ada masalah dalam proses penegakan hukum. Oleh karenanya, itu segera diatasi. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah peningkatan kenaikan gaji hakim tadi itu. Kita apresiasi itu, dan mestinya harus disyukuri. Sekarang tinggal bagaimana implementasinya adalah melahirkan kesadaran bagi para hakim itu untuk bekerja sesuai dengan hati nurani. Karena hati nurani yang paling dalam adalah sebuah kebenaran. Hati nurani yang paling dalam adalah sebuah keadilan. Itu yang ditegaskan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sambutan pengukuhan kemarin itu. Bahwa hakim harus menggunakan hati nurani yang paling dalam. Peningkatan pengawasan, apapun pengawasan tadi di awal sudah katakan, sekuat apapun, dengan polisi rahasia, dengan senjata tajam yang sekuat apapun, kalau tidak ada kesadaran dari dalam, maka tidak akan muncul sebuah integritas tadi itu. Maka yang paling penting adalah bagaimana secara rutin melakukan pembinaan dan pengawasan pada majelis hakim, pada hakim maksud saya, supaya kemudian lahir hakim-hakim yang betul-betul memberikan keadilan. Harapannya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Presiden betul-betul bisa diimplementasikan oleh para hakim, mewujudkan keadilan, mewujudkan kebenaran dalam masyarakat, dan bagaimana kemudian membangun Indonesia melalui hukum terwujudnya sebuah kesejahteraan bersama-sama. Gitu. Baik, Prof. Amzulian, silakan singkat saja, Prof. Saya sekali lagi ya, tentu kenaikan gaji yang 280% ini menjadi pemicu lah ya untuk perbaikan bagi hakim seluruh Indonesia. Dan terus terang mungkin sekian kali kepala negara menekankan, jangan-jangan nanti kalau nggak ada perubahan, justru aparat hukum yang turun. Saya pikir itu salah satu yang bukan saya khawatirkan kemungkinan terjadi ke depan. Kalau tidak ada perubahan oleh hakim dengan pembinaan-pembinaan yang ada, justru nanti aparat hukum yang akan bertindak. Menurut saya ada kemungkinan itu. Baik, tentu kita harapkan yang terbaik begitu ya dengan adanya apresiasi dari Presiden ini untuk para hakim kita. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Prof. Gayus, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu semuanya. Baik, pemirsa, aksi keributan yang melibatkan sejumlah pria berpakaian ASN Palembang viral di media sosial. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda berikut ini bersama rekan kami, Vena Kintan. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bertekad mengubah paradigma pembangunan dengan mengalirkan seluruh sumber daya yang dimiliki pusat langsung ke desa-desa. Presiden juga berambisi mewujudkan keadilan sosial hingga ke pelosok desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Seluruh desa dan kelurahan ditargetkan sudah melakukan musdesus pembentukan Koperasi Merah Putih hingga pekan depan. Kita buat mock-up, tapi yang disampaikan diusulkan Presiden 80.000 koperasi desa kelurahan. Pembentukan badan hukumnya tinggal membicarakan masalah mock-up itu tepat untuk percontohannya. Sudah ada 140 yang mendaftar, yang sudah diusulkan melalui kepala daerah, bupati, wali kota, tapi kami sedang seleksi, nanti akan kami pilih untuk bisa dilakukan bersamaan launching dengan Pak Presiden.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Minibus milik Lapas Kelas 2B Tasikmalaya yang mengangkut 15 tahanan terbalik di Jalan Raya Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi ketika kendaraan akan menuju Balai Pemasyarakatan Garut. Kendaraan mengalami kerusakan cukup parah akibat benturan dengan aspal. Satu petugas lapas dilarikan ke RSUD dikarenakan mengalami sesak nafas. Dan seluruh tahanan evakuasi dipindahkan ke kendaraan lain untuk segera tiba di lokasi. Pemirsa, aksi keributan yang melibatkan sejumlah pria berpakaian ASN Palembang viral di media sosial. Salah satu korban telah melapor insiden tersebut ke Mapolrestabes Palembang. Diduga ribut baku hantam ini, pemirsa, terjadi di halaman parkiran kantor PUPR, tepatnya di bawah jembatan Musi 4 Palembang. Beberapa orang terlihat melerai, namun korban dianiaya oleh pelaku yang diduga sempat membawa beberapa orang preman dan diduga mereka berselisih paham tentang pekerjaan. Akibat kejadian ini, pemirsa, korban menderita luka memar di tangan kiri, bibir, telinga, dan kepala bagian kanan. Kejadian ini telah dilaporkan oleh korban ke Polrestabes Palembang. Tergiur keuntungan besar, puluhan wanita di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menjadi korban penipuan dengan modus jual beli arisan. Meski sudah sering terjadi, namun masih saja ada yang menjadi korban penipuan dengan modus arisan. Bukannya keuntungan yang didapat, pelaku yang merupakan koordinator arisan justru menghilang, membawa kabur uang korban senilai ratusan juta rupiah. Saat ini kasus dugaan arisan bodong berkedok jual beli arisan sedang ditangani Satreskrim Polres Pemalang. Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menangkap pasangan suami istri pelaku penipuan dengan modus travel rohani. Pelaku menjanjikan perjalanan religi ke Mesir, Israel, dan Yordania. Total ada 50 orang menjadi korban dan pelaku meraup keuntungan 2 miliar rupiah. Sejumlah petugas Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggeledah kantor travel di Bilangan, Jakarta. Dalam penggeledahannya, kepolisian mendapati sejumlah barang bukti seperti dokumen, koper, dan kaos. Petugas menetapkan 2 tersangka LS dan HA, pasangan suami istri sekaligus pemilik travel Pesona Tour. 50 peserta wisatawan religi mengaku kesal akibat tak kunjung diberangkatkan padahal mereka telah menyetorkan uang masing-masing senilai 40 juta rupiah ke pemilik travel untuk tujuan wisata religi ke 3 negara yaitu Mesir, Israel, dan Yordania. Mirisnya lagi, pemirsa, 50 orang peserta dari berbagai daerah mulai dari Jawa, Sumatera, hingga Papua telah datang ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan menemui fakta bahwa tiket penerbangan yang dijanjikan tidak ada. Total kerugian dari korban mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Jemaah Haji Kloter 1 debarkasi Medan asal Kota Padang, Sidimpuan tiba di tanah air. Bus yang membawa jemaah Haji Kloter 1 debarkasi Medan asal Kota Padang, Sidimpuan tiba di asrama haji pada pukul 20.14 waktu Indonesia Barat malam. Sebelum kembali ke daerahnya, para jemaah terlebih dulu mengikuti acara pelepasan jemaah haji. Kemudian petugas melakukan penyerahan paspor, memberikan air zam-zam, dan memberikan penjelasan terkait kesehatan kepada para jemaah haji Kloter 1 asal Kota Padang, Sidempuan. Jemaah haji Kloter 1 debarkasi Medan yang tiba berjumlah 359 orang, sementara 1 orang jemaah haji Kloter 1 atas nama Damri MGR Somalap binti Banggaraja Somalap berusia 64 tahun, no manifest, wafat di Mekah.
Di tahun ini Provinsi Sumatera Utara memberangkatkan 8.450 jemaah haji di 33 kabupaten kota sesumut. Tercatat ada sebanyak 8 orang jemaah haji wafat. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Ya, dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, setelah ini Anda dapat menyaksikan program One on One bersama dengan Agita Malika. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.